السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah Jalla wa'ala, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, dan petunjuk, contoh, teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarral umuri muhdatsatuha. Hal terburuk dalam cara beragama Islam adalah mengikuti ajaran-ajaran yang dikreasi baru tanpa dasar dalil, tidak mengikuti petunjuk, tidak memiliki teladan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru nampak indah, kelihatannya bagus, orang bilang ini keren, orang bilang ini baru inovatif, tidak bermanfaat. Tetapi di dalam cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesungguhnya merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan bermuara di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, mari bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara yang benar dan sungguh-sungguh. Bertakwa dengan cara yang benar adalah melaksanakan perintah atas dasar petunjuk bagaimana mestinya perintah itu dilaksanakan. Kalau dalam pekerjaan-pekerjaan kita saja ada SOP, maka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal tentu harus lebih mengedepankan SOP. Dalil. Bertakwa dengan benar adalah dengan meninggalkan larangan. Tidak disebut meninggalkan larangan jika ternyata yang kita tinggalkan tidak ada larangannya. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal tidak cukup dengan niat yang baik. Yang penting niatnya baik. Bertakwa, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang benar, maka membutuhkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang diperintahkan dan bagaimana mestinya perintah itu dilaksanakan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang dilarang dan sejauh mana larangan itu diberlakukan. Mari bertakwa dengan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa asal-asalan, yang penting jadi. Orang yang memiliki prinsip yang penting biasanya bukan orang penting dan tidak layak untuk dipentingkan. Maka mari kita mementingkan bagaimana mestinya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, senjata orang beriman adalah doa.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjata orang yang beriman. Banyak orang mengandalkan dalam hidup ini andalan-andalan yang sesungguhnya tidak layak dijadikan andalan. Ingin aman, beli anjing. Sewa satpam yang banyak. Pengen aman di perjalanan, sewa mobil-mobil penjaga, mobil-mobil pengaman. Sampai preman-preman pun dikerahkan untuk membawa bendera kuning. Bagaimana supaya jenazah aman. Banyak sekali andalan-andalan yang dibuat oleh manusia sesungguhnya bukan andalan. Maka dalam mengandalkan sesuatu itu pun perlu ilmu. Andalan kita sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah azza wa jal, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang mengandalkan Allah saja, segala harapannya digantungkan kepada Allah azza wa jal, seluruh isi hatinya bergantung kepada Allah azza wa jal semata dalam segala hal, maka kata Allah azza wa jal, dia yang akan menjaminnya. Jaminan, garansi hanya Allah azza wa jal yang bisa memberikannya. Makhluk sekedarnya bisa membantu. Maka pada khutbah kali ini kami ingin berbagi sebuah tips bagaimana memanfaatkan andalan ini. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci kalau kita tidak berdoa kepadanya. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186. Mari kita bahas satu ayat ini saja. Semoga Allah azza wa jal curahkan hidayatut taufiq ke dalam hati kita sehingga kita benar-benar menjadi hambanya yang dekat kepadanya. Allah azza wa jal berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, apa pertanyaannya? Ayat ini didahului, dilatar belakangi oleh sebuah pertanyaan. Allah tuh dekat atau jauh sih? Mungkin kita juga di zaman sekarang ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, sebenarnya Allah itu dekat atau jauh sih? Allah langsung jawab, turunkan ayat ini, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki dua tingkatan. Siapa yang ingin dekat kepada Allah azza wa jal, perhatikan pembagian ini dan kita menempati tingkat kedekatan yang mana. Yang pertama adalah kedekatan secara umum. Artinya Allah azza wa jal dekat dengan semua hambanya. Kedekatan umum ini berkonsekuensi bahwa apapun yang terbetik di dalam hati kita pasti Allah tahu. Apa saja yang kita lakukan, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, pasti Allah tahu. Bahkan sebelum kita berniat, sebelum kita berbuat,
Sebelum berniat pun Allah sudah tahu kita sebenarnya mau niatin apa. Saking dekatnya Allah Azza wa Jal dari hambanya. Tapi ini kedekatan umum. Bukan berarti Allah suka sama orang itu. Tapi kalau kedekatan yang bermakna cinta, Allah suka sama orang itu. Dan kemudian kalau Allah sudah cinta, akan Allah berikan dukungan. Kalau dia dalam kesulitan, maka Allah segera tolong. Kedekatan tingkat yang kedua ini yang kita inginkan tentunya. Kedekatan inilah yang kemudian Allah nyatakan dalam ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan orang yang memohon jika benar-benar dia memohon kepadaku saja. Maka doa harus benar-benar tertuju hanya kepada Allah. Berikutnya Allah Azza wa Jalla berikan secara simpel tips bagaimana doa kita mudah diijabah. Yang pertama adalah falyastajibu li. Hendaknya hamba-hambaku taat kepadaku. Kalau aku suruh, dia laksanakan. Kalau aku larang, maka dia stop, dihentikan, dia jauhi. Maka takwa kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kita kepada Allah, itu sesungguhnya kunci bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi SAW berpesan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Kembali kepada muqaddimah khutbah ini, kita mau mengandalkan siapa? Kalau Allah udah janji lewat nabinya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu apa maksudnya? Menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya, menjaga pesan-pesannya. Kalau Allah berpesan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jaga tuh salat-salat. Ternyata kita terlantarkan salat, maka bagaimana Allah akan menjaga kita? Kalau kita terlantarkan apa yang Allah pesankan. Majikan saja, kalau seorang majikan kepada pesuruhnya berpesan, tolong nanti kalau bapak sedang safar dan ada tamu, dia meminta kunci mobil, jangan dikasih. Kemudian pembantunya main kasih aja. So pasti marah itu majikan. Bisa jadi dipecat orang itu. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, mau jadi apa? Kalau kita dipecatnya jadi manusia, mau jadi apa kita? Kalau kita dipecat, diusir dari kolong langitnya Allah, mau cari kolong langitnya siapa? Saudaraku kaum muslimin, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Kita ini banyak maksiat, banyak membangkang, banyak tidak melaksanakan kewajiban saja, Allah masih terus saja berikan kita rizki. Mari kita sadari diri kita, posisi kita ini di hadapan Allah seperti apa. Maka mari kita tekadkan dengan kuat bahwa mulai hari ini kita akan pelajari apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, agar kita bisa mendekat selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Tips yang kedua adalah wal yu'minu bi. Dan hendaknya hamba-hambaku yakin betul kepadaku. Kalau orang berdoa itu tidak yakin kepada Allah, sia-sia aja. Bagaimana orang itu berdoa memohon kepada Allah, dia tidak yakin kalau Allah itu punya apa yang kita minta. Maka kalau kita perhatikan orang berdoa asal aja. Tangannya di mana? Tangannya ditaruh di paha. Begini, amin, amin. Dan kalau ada yang mengimami baru amin, amin. Kalau tidak ada yang mengimami doa, dia tidak berdoa. Yakin gak dia tuh punya Allah?
Yakin nggak dia tuh punya Tuhan? Yakin nggak bahwa Allah itu maha mampu untuk memberi? Dan kalau Allah mau memberi, nggak akan ada yang bisa menjegalnya. Yakin nggak? Harus yakin. Sebagian orang dulu di zaman Nabi alaihissalam ada yang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku kalau kau berkenan. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, kasihani aku kalau kau berkenan. Subhanallah. Ini orang nggak yakin. Harus yakin, penuh keyakinan bahwa Allah ada. Pertama, yang kedua, bahwa ketika kita memohon kepada Allah, Allah mendengar. Makanya ketika kita memuji Allah ketika ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, Rabbku yang maha agung, kita puja-puji Allah. Setelah itu kita bangun dari ruku, kita ucapkan sami Allah. Allah mendengar. Kita puji itu Allah dengar. Kita pinta Allah dengar. Yakin bahwa Allah dengar. Dan Allah melihat. Yakin. Ketika kita memohon itu, kita dilihatnya. Bagaimana kalau orang berdoa dan dia sambil geleng-geleng, Rabbana atina fid dunya hasan. Ente mau doa minta kepada Allah apa mau nyanyi? Ya, sebagian orang berdoa sebenarnya tidak nyadar diri bahwa dia di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita di hadapan Bapak Bupati, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, kemudian kita minta, Pak Presiden, saya minta sepeda. Ini mungkin dipikir ini orang harus dibawa ke sumber waras, bukan dibawa ke istana. Maka perhatikan adab kita berdoa kepada Allah, bukan dengan nyanyi, bukan dengan goyang-goyang dan sebagainya. Mungkin selama ini sebagian kita belum menyadari bahwa ini sebenarnya masalah yang esensial di dalam berdoa. Saudaraku kaum muslimin, yakin betul. Untuk menjelaskan lebih teknis bagaimana adab berdoa ini agar doa ini mustajab, kami sajikan khutbah kedua insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.